Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia dari Universitas MH Tamrin, kelas Blended Learning semester 5, NIM 3012191123. Kali ini saya akan membahas terkait dengan materi pentingnya komunikasi dalam organisasi. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari komunikasi dan organisasi. Komunikasi ialah penyampaian pesan dari komunikator atau sender kepada komunikan receiver melalui media tertentu dan menyebabkan efek. Sementara organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi komunikasi dalam organisasi merupakan suatu komunikasi atau proses untuk anggota menghimpun informasi yang berhubungan dengan organisasinya dan merubah apa yang terjadi di dalamnya. Komunikasi di dalam organisasi terdiri dari komunikasi verbal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan dan dari bawahan ke atasan, di mana komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pimpinan. Atasan memberikan instruksi-instruksi kepada karyawan, baik secara formal maupun non-formal. Dalam hal ini, bawahan memberi laporan-laporan, saran, dan pengaduan-pengaduan kepada pimpinan. Komunikasi horizontal. Komunikasi ini sifatnya mendatar, yang terjadi antara anggota, staf, karyawan dengan karyawan, mahasiswa dengan mahasiswa. Komunikasi ini sifatnya non-formal dan mungkin ada yang formal juga. Komunikasi diagonal. Komunikasi ini menunjukkan hubungan-hubungan dengan orang yang mempunyai status lebih tinggi atau lebih rendah. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ada 3, yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, dan fungsi persuasif. Fungsi informatif, organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Sementara fungsi persuasif, dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi ada 3, hambatan teknis, hambatan semantik, dan hambatan manusiawi. Hambatan teknis. Keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi dari sisi teknologi yang semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi, sehingga saluran komunikasi dapat dikendalikan dan efisien sebagai media komunikasi. Menurut Crudel and Sherman, dalam buku Personal Management tahun 1976, jenis hambatan terdiri dari teknis dari komunikasi, yaitu tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, kurangnya informasi, kurangnya keterampilan membaca, dan pemilihan media yang kurang tepat. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian ide secara efektif. Kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian. Tetapi seringkali keliru. Tidak adanya hubungan antara simbol dan apa yang disimbolkan dapat mengakibatkan kata-kata yang dipakai ditafsirkan secara berbeda dari apa yang dimaksud sebenarnya. Hambatan manusiawi terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi. Menurut Crudel and Sherman, hambatan manusia terdiri dari hambatan yang berasal dari perbedaan individu manusia dengan manusia lain, hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi. Pentingnya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi meningkatkan motivasi dengan menginformasikan dan mengklasifikasikan karyawan tentang tugas yang harus dilakukan, cara mereka melakukan tugas, dan bagaimana meningkatkan kinerja mereka jika tidak sesuai target. Komunikasi merupakan sumber informasi kepada anggota organisasi untuk proses pengambilan keputusan karena membantu mengidentifikasi dan menilai tindakan alternatif.
Komunikasi juga memainkan peranan penting dalam mengubah sikap individu, yaitu individu yang terinformasi dengan baik akan memiliki sikap yang lebih baik daripada individu yang kurang informatif. Majalah organisasi, jurnal, rapat, dan berbagai bentuk komunikasi lisan dan tertulis membantu membentuk sikap karyawan. Komunikasi juga membantu dalam berorganisasi. Dalam kehidupan saat ini, satu-satunya kehadiran individu lain mendorong komunikasi juga dikatakan bahwa seseorang dapat bertahan hidup tanpa komunikasi. Sebagaimana dibahas terkait dengan komunikasi-komunikasi yang di atas, komunikasi juga dapat membantu dalam proses pengendalian. Proses pengendalian ini membantu perilaku anggota organisasi dengan berbagai cara. Ada berbagai tingkat hierarki dan prinsip serta pedoman tertentu yang harus diikuti karyawan dalam suatu organisasi. Misalnya, mereka harus mematuhi kebijakan, menjalankan pekerjaan mereka secara efisien, dan merekomendasikan masalah pekerjaan dan keluhan kepada atasan mereka. Dengan demikian, komunikasi membantu dalam mengontrol fungsi manajemen. Sekian presentasi terkait dengan pentingnya komunikasi dalam organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.